Baik, kembali bersama dengan Mbak Leni Siregar dan juga Mas Luki Hakim. Mbak Leni, tadi di akhir acara ada pengumuman untuk bersedekah di sebelah barat Masjid Rahmatan Lil Alamin katanya. Apakah ini yang Anda maksud ritual lempar jumroh? Ini sudah diarahkan ke lokasi untuk ritual jumroh kah, lempar jumroh kah, atau ini sifatnya donasi biasa? Yang di kotak kaca itu, biasanya di situ lempar jumrohnya. Jadi masing-masing memasukkan jumlah infak yang sudah ditargetkan sebagaimana yang di YouTube itu, Mbak Sylvia. Oke, lokasinya di mana? Apakah di ruangan yang sama di masjid tadi atau di lokasi lain? Karena kan Anda Masjid. mengirimkan foto kepada kami, itu ada foto orang-orang, ini foto Anda ya dengan santri, ini foto Anda di Iya. momen 1 Muharram tahun 2019, kemudian ada foto ini, orang-orang berkumpul di lapangan. Ini foto apa Oh sebenarnya? ya, itu momen lain. Momen lain itu momen Jamas itu. Kalau untuk satu syuro itu selalu di Masjid Rahmatanil Alamin. Yang tadi itu di podium itu eh, ininya. Yang Selalu satu di lagi sini ya? fotonya itu Mbak Sylvia. Ya di Oke. situlah di Dari itu informasi yang Anda dengar, apakah tahun ini juga berlangsung Mbak lempar ini. jumroh ini? Ya, cuma ini kan agak lengang ya. Ya karena memang instruksinya hanya wali santri saja yang boleh datang. Mungkin di situ karena saya waktu itu juga sempat mengumumkan waktu di acara malam di Metro TV itu bahwa saya bilang didata aja sana sekalian wali santri yang bakalan Betul. datang 1 Muharram. Ya. Ketahuan di situ wali santri dan yang bukan wali santri tetapi juga orang dalam gitu. Gitu Mbak Oke. Sylvia, makanya jadi nggak heran kalau sekarang formasinya seperti ini. Mungkin pengaruh dari waktu saya umumkan itu di Metro TV malam itu Mbak. Oke. Tapi kalau wali santri diajak juga tidak sih Mbak untuk lempar jumroh? Ya, wali santri itu kan sekaligus orang dalam itu sebagian besarnya Mbak Sylvia. Jadi pasti Oh. sudah bayar lewat koordinator masing-masing yang berangkat ke sana untuk memasukkan infaknya itu gitu. Dan Baik, oke. memang ya unik lah di sana itu kalau saya mengingat zaman dulu itu ada fase tidak diwajibkan sholat, ya yang saya tahu hari ini juga masih tetap melewati jam waktu sholat gitu. Padahal itu kan dilangsungkan di masjid gitu. Harusnya ada break sholat dulu gitu ya. Ini enggak tadi bablas juga sampai jam setengah 2 siang gitu. Masih tetap sama berarti apa tradisinya kurang lebih seperti itu gitu. Ya lalai waktu sholat sebagaimana waktu saya ikut jamas juga sama gitu. Padahal segitu banyaknya jamaah tidak ada waktu sholat jamaah begitu. Nah itu di tayangan itu ada saya lihat juga gubernur saya itu Mbak Sylvia di situ. Oh, oke. Iya, tapi Baik. masih muda dia di situ. Oke. Dan ini Ada masih berlangsung mempersiapkan. sampai sekarang ya. Dalihnya ini untuk apa uang-uang ini? Ya tetap sama untuk pembangunan fasilitas di sana gitu. Nggak berubah. Kalau sama umat ya tetap dikatakan begitu walaupun selebihnya ya kami nggak tahu ya, apakah memang juga digunakan untuk subsidi pendidikan gitu, Baik, membantu oke. kegiatan pesantren gitu ya. Saya kurang paham gitu, apakah Tidak mungkin pernah ada dari laporannya ya, Mbak Leni ya? Uang itu digunakan untuk enggak, apa saja? tahu saya nggak ada. Itu hanya totalnya saja berapa, tapi nggak pernah juga kami tahu ya. Rasanya nggak pernah sih Baik. diumumkan eh, untuk peruntukannya untuk apa gitu. Oke, baik. Jadi memang kami Mas tuh Luki? selalu diajarkan untuk pasrah aja udah ikhlas aja mau Oke. dikemanain itu uang laporannya gimana gitu. Makanya perlu ada Baik. audit di sana. Baik. Mas Luki, diduga kan ada perputaran uang yang begitu besar di Ponpes Al Zaitun ya. Anda juga sempat menyebut bahwa Al Zaitun itu pembayar pajak terbesar di Indramayu pada saat itu dan mungkin sampai sekarang. Pernahkah pada saat itu pemerintah Indramayu mengawasi atau mungkin mengaudit bekerja sama dengan entah itu Kementerian Agama, entah itu pihak yang berkewenangan untuk mengaudit perputaran dana di Ponpes sebesar Al Zaitun? Adakah mekanisme itu? Setahu saya tidak ada. Jadi Pemda itu hanya seputaran tentang perizinan
kalau ada pembangunan, perizinan, dan tentang pembayaran PBB. Tapi tidak ada kerjasama secara formal setahu saya ya. Dan informal pun tidak ada. Bahkan tentang pembagian zakat atau apapun sepertinya tidak terlibat unsur Pemda seperti itu. Dan memang saya secara pribadi pernah menanyakan kepada Pak Panji ketika hadir ke situ. Dengan aset yang begitu banyak, saya secara spontan saja bertanya, Pak, ini uang kok bisa banyak sekali, dari mana Pak? Ya. Dan ini kan jumlahnya sangat mencolok ya, bukan bicara uang 10 miliar atau mungkin 50 miliar. Ini kan kita bicara triliun. Dan spektrum usahanya pun besar sampai punya kapal dan lain-lain. Saya tanya, uangnya dari mana Pak gitu. Tapi Pak Panji bilang ya itu dari usaha. Ya pada saat itu saya tidak punya pilihan lain selain memang hanya ya harus percaya. Karena memang saya tidak memiliki kewenangan untuk mengaudit. Karena biar bagaimanapun kan pondok pesantren itu dibawa Kementerian Agama, ada kanwilnya di sana. Selama perizinannya masih berjalan lancar dan bukan uang pajak yang dikelola oleh yayasan, maka tidak bisa negara mengaudit. Jadi di Pemda itu ya pasif saja, kecuali bila mana memang ada masyarakat yang melaporkan terkait keuangan yayasan, maka itu pun laporannya kan tidak ke Pemda, tapi mungkin ke pengadilan atau kepolisian bila mana ada dugaan penyelewengan uang yayasan. Saya mendengar itu dan saya sering mendapatkan laporan informal dari masyarakat. Tapi ketika saya minta masyarakat untuk melaporkan secara formal membawa data dan akan saya advokasi, akan saya dampingi, mereka rata-rata menolak. Penolakannya pun macam-macam. Ada yang karena katanya tidak punya bukti, ada pula yang saya tidak berani Pak. Saya bilang tidak berani kenapa? Kalau memang kita membela kebenaran, artinya negara ini kan punya alat untuk melindungi para saksi. Tapi memang ya tidak mau, katanya ya mungkin karena orang di Indramayu kan banyak masyarakat yang masih di pedesaan. Mereka bilang takut, khawatir dan lain-lain. Jadi saya selaku pengayom tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak punya bukti apapun untuk bisa meneruskan laporan keluhan-keluhan ataupun curhat ya, saya bilang curhat masyarakat karena belum dalam bentuk laporan formal yang sebenarnya bisa saya advokasi untuk kita teruskan mungkin ke kepolisian ataupun ke Kementerian Agama di Kanwil di situ. Oke, baik. Kita tahu saat ini proses hukum tengah berproses untuk pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Mudah-mudahan ini adalah momen untuk membuka seterang-terangnya kasus ini. Terima kasih Mas Luki Hakim dan juga Mbak Lady Siregar. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.